Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Paskah kedua, hari Minggu Kerahiman Ilahi, berdasarkan Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudari terkasih, pada suatu hari Kongfucu ditanyai muridnya, "Guru, manakah syarat yang paling penting untuk seorang panglima perang sebagai pemimpin?" Kongfucu menjawab, dia harus memiliki sekurang-kurangnya persediaan makanan yang cukup, senjata yang memadai, dan kepercayaan dari para prajurit yang dipimpin. Kemudian murid itu bertanya lagi, kalau salah satu dari ketiga syarat itu harus ditinggalkan, manakah yang harus dilepaskan? Kongfucu menjawab, senjata. Seandainya salah satu dari dua syarat itu harus ditinggalkan, manakah yang harus dilepaskan? Kongfucu menjawab, makanan. Makanan memang penting karena tanpa makanan orang akan mati. Tetapi kematian sudah menjadi nasib semua orang. Kemudian murid itu bertanya lagi, mengapa bukan kepercayaan? Sang guru menjawab, tanpa kepercayaan, sebuah kepemimpinan akan mengalami kelumpuhan total dan kehancuran. Tanpa kepercayaan, sebuah kepemimpinan akan mengalami kelumpuhan total dan kehancuran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kepercayaan tidak saja penting untuk sebuah kepemimpinan, tetapi juga untuk seluruh kehidupan. Manusia yang kehilangan kepercayaan sulit bertahan hidup di dalam masyarakat. Rasul Thomas yang kita dengar dalam Injil hari ini merupakan tipe orang yang kehilangan kepercayaan. Dia tidak percaya bahwa Yesus bangkit, sekalipun teman-temannya sudah meyakinkan dia. Akibatnya, dia mendapat teguran dari Yesus. Thomas, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada masa ini, manusia hidup dalam satu era yang sulit dibayangkan sebelumnya. Kemajuan teknologi yang luar biasa telah membawa manusia kepada kepercayaan diri yang berlebihan. Dia menganggap bahwa segala persoalan di bumi ini pasti bisa diatasi dengan kemampuan akal budi dan tidak perlu mengandalkan Allah. Banyak hal yang sebelumnya sulit dijelaskan dan dikembalikan kepada Allah, kini dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Kepercayaan diri manusia yang berlebihan itu membuat manusia sulit percaya kepada Allah. Orang-orang seperti itu membutuhkan pembuktian-pembuktian ilmiah mengenai keberadaan Allah. Mereka mendasarkan imannya pada perhitungan-perhitungan rasional. Mereka seolah-olah mau mengatakan, tunjukkan Allah itu kepada kami, dan baru sesudah itu kami percaya. Salah satu contoh dari tipe orang seperti itu adalah Rasul Thomas, sebagaimana diceritakan dalam Injil hari ini. Thomas tidak percaya teman-temannya bahwa mereka melihat Yesus yang sudah bangkit. Dia hanya percaya kalau dia memperoleh bukti-bukti yang meyakinkan, yakni bekas luka pada kaki, tangan, dan lambung Yesus. Atas dasar ketidakpercayaan itu, seminggu kemudian Yesus menampakkan diri lagi dan Thomas juga hadir bersama para murid. Yesus lalu menyuruh Thomas memasukkan jarinya ke dalam bekas luka-luka Yesus karena ia membutuhkan pembuktian yang bisa dilihat dan bisa diraba. Namun Thomas tidak berani.
Lalu Yesus menegurnya dengan berkata, "Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja di seluruh dunia juga merayakan pesta kerahiman ilahi. Pesta ini ditetapkan oleh Yohanes Paulus II pada tahun 2000 sebagai jawaban atas permintaan Tuhan melalui Santa Faustina, seorang biarawati yang tidak berpendidikan dari Polandia, yang membuat catatan harian setebal 600 halaman tentang kerahiman Allah melalui penampakan-penampakan. Dalam penampakan-penampakan itu, Suster Faustina disuruh untuk menyebarkan devosi kerahiman ilahi kepada orang-orang Kristen. Pesan utama dari devosi ini adalah bahwa Tuhan mencintai kita tanpa kecuali. Cintanya itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang kita perbuat. Paus Yohanes Paulus II dalam ajaran dan kehidupan pribadinya mempunyai devosi yang sangat khusus kepada kerahiman ilahi. Hubungan yang erat antara Paus Yohanes Paulus II dengan devosinya yang luar biasa kepada kerahiman ilahi itu ditunjukkan oleh kenyataan bahwa Paus Yohanes Paulus II meninggal pada tanggal malam menjelang Minggu Kerahiman Ilahi. Berulang kali Paus Yohanes Paulus II mendesak kita untuk selalu kembali kepada kerahiman ilahi untuk menjawab persoalan-persoalan yang dialami dunia ini. Sebagaimana Allah mencintai kita tanpa syarat, maka kita pun mestinya dapat mencintai satu sama lain tanpa syarat, tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan golongan. Ini merupakan salah satu pesan yang kuat dari devosi-devosi kerahiman ilahi. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.